tertulis dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10. Dan di sini tema Alkitab renungan firman Tuhan kita hari ini saya ambil dari hikmat dari awal mula takut akan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa sungguh baik. Bapa ajarkan kami Tuhan untuk takut akan Tuhan. Buatlah kami menjadi sukacita dan damai, dan buatlah rendah hati Tuhan. Berkatilah keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka saat ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi dengan nama kuasa Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke saudara kasih Tuhan, dalam firman Tuhan atau di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, pada pagi hari ini, saya ambil dari Mazmur 111 ayat yang ke-10. Mengapa saya mengambil nats Alkitab Mazmur 111 ini? Yang dimana kita banyak sekali cobaan, rintangan, tantangan hidup kita, yang pada saat ini kita lemah, saat ini kita banyak dosa, dan saat inilah kita awal pertobatan kita. Mari kita mencari Yesus, mencari kerajaan. Oke, saya akan bacakan firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi. Yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jadi saudara dikasih Tuhan, yang dimana kita menyanyikan lagu puji-pujian, nyanyi lagu rohani, menjadi berkat damai sukacita yang ada dalam hidup kita, saudara dikasih Tuhan. Jadi awal mula kita mendapatkan hikmat, maka awal itu berawal kita takut akan Tuhan dan kita bertobat akan memuji nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara dikasih Tuhan, arti dalam Mazmur 111 ayat 10 di sini, awal kita permulaan hikmat akan takut akan Tuhan Yesus Kristus. Di sini ada 3 poin, saudara. Poin yang pertama adalah hikmat mengajar orang menghormati Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita banyak dalam hidup kita, di dalam dunia ini, kita banyak agama, budaya, dan suku. Dan di sini kita ada memiliki suku Batak, Nias, dan Jawa. Kita beragam-ragam suku dan beragam-ragam agama dan budaya. Ada kita budaya Batak, budaya Tortor, budaya Nias, dan budaya segalanya. Dan kita beragam agama, dari Kristen, Katolik, Muslim, dan Hindu, dan segalanya. Kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Kita tetap masyarakat Indonesia. Bagaimana kita sebagai Kristen, tunjukkanlah kita sebagai Kristen untuk toleransi. Dan kita harus menjadi hikmat yang diajarkan Tuhan Yesus, bagaimana caranya kita saling sapa, saling menunjukkan kasih, saling menghormati satu dengan yang lain. Jadi 2, hikmat mengajar engkau. Engkau di sini adalah hikmat diajarkan Tuhan Yesus, ya. Di sini untuk menaruh hormat. Maksudnya di sini memiliki rasa takut akan Tuhan Yesus. Kita hormatilah Tuhan Yesus. Kita sembah Dia. Kita sujud. Kita sebagai pelaku umat Kristen, pelaku jemaat Kristus, pengikut Yesus, bagaimana kita contoh sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kita harus menjadi berkat, menjadi garam terang dunia. Karena dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-12, di situ dikatakan dalam firman Tuhan, jadilah engkau garam yang menjadi hikmat, menjadi garam yang bagus, supaya kamu tidak menjadi garam yang busuk, yang jatuh di tanah, yang diinjak oleh orang lain. Jangan seperti itu, saudara dikasih Tuhan. Jangan mau kita sebagai garam yang udah jatuh dan diinjak orang. Karena kita
kita memiliki apa? Martabat. Kan kita memiliki apa? Toleransi. Kita memiliki apa? Kasih, lemah lembut. Dan Yesus tidak mau saudara atau murid-muridnya ada yang membenci, ada yang iri. Kalau orang yang mau sukses, mau sesuai jalan Tuhan, jangan iri. Sebab kalau orang iri adalah pengikut iblis. Karena nomor 3 di sini, hikmat sejati selalu pertama-tama mengajarkan untuk orang memiliki takut akan awal Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan dari sanalah segala hikmat untuk kehidupan bermula. Kita waktu kita Bapak Ibu Saudara Kristus, kita lahir, kita tidak bawa apa-apa kan? Kita lahir dari rahimnya ibu. Kita lahir dari rahim ibu, kita lahir ke bumi. Kita tak bawa uang. Kita lahir ke bumi ini tidak membawa harta. Kita lahir ke dunia ini tidak ada bawa mobil, bawa harta yang kita punya. Tapi apa kita bawa? Telanjang. Kita lahir telanjang. Kita tidak memakai baju. Kita telanjang, kita lahir. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita berumur ada 19 tahun, 18, kita udah memakai baju. Kita udah memiliki harta, duit, segalanya. Karena berkat apa? Berkat Tuhan Yesus Kristus. Bukan melalui ilmu apapun. Ilmu pengetahuan, ilmu dasar, ilmu apapun itu tidak kalah dengan ilmu Tuhan Yesus. Ilmu yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Kita memiliki kasih, kita memiliki damai, kita memiliki lemah lembut. Tapi apa saudara kasih Tuhan? Tapi kita masih cemooh, lupa akan Tuhan. Kita sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan pekerjaan. Tapi di sini saya mengajarkan saudara kasih Tuhan, sama-samalah kita menjadi hamba Tuhan. Sama-sama kita melayani Tuhan. Bekerjalah di ladangnya Tuhan sepenuh hati. Dan jangan separuh-separuh dalam melayani Tuhan Yesus Kristus. Oke, saudara kasih Tuhan, masuk kita dalam ada firman Tuhan tentang hikmat takut akan Tuhan ini tertulis dalam buka firman Tuhan kita, buka Alkitab kamu, tertulis dalam Amsal 15 ayat 33. Di sini kamu akan mendapatkan hikmat, kamu mendapatkan takut akan Tuhan, mendapatkan kebuktian kalau Tuhan itu ada. Dan kita sama-sama bertobat, sama-sama kita melayani, karena Yesus Kristus akan bekerja. Ilmu apapun yang kau miliki tidak tertanding dengan Tuhan Yesus. Karena dalam Lukas pasal 1 ayat 37, tiada mustahil bagi Allah. Apapun ilmu kamu, apapun kegiatan kamu, apapun pekerjaan kamu, kalau kamu melupakan Tuhan, akan dirusakkan, akan diratakan semua, diambil oleh Tuhan. Karena tiada mustahil bagi Allah. Kalau kamu melupakan Tuhan, akan terjadi murka dalam hidup kamu. Di sini firman Tuhan Amsal pasal 15 ayat 33 di sini dikatakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan kita. Berarti apa? Rendah hatilah, hormatilah pendapat, hormatilah beda pendapat. Jangan kita kalau dikit kita membedakan pendapat, ya kamu marah-marah, ya kamu iri. Jangan seperti itu saudara kasih Tuhan. Bagaimana kita belajar rendah hati? Ya kita sabar, kita murah hati. Karena apa? Buah-buah roh itu harus ada dalam hidup saudara dikasih Tuhan. Jadi apapun rencanamu, apapun kehendak kamu, selalu memakai apa? Buah roh. Ya apapun kata orang, kamu jangan begini, begana, jangan kau membuat video tentang firman Tuhan. Ya itu hak kita, ini pekerjaan kita, ya. Apapun pekerjaan kita, tunjukkanlah. Jika kamu suatu saat terkena
terkenal, memiliki harta, memiliki duit. Karena apa? Dia melakukan tindakan dan berdoa itu sesuai. Dia sedekah. Kalau kita mengejek dulu baru berdoa, apa gunanya? Tak ada gunanya. Tapi kalau orang yang seperti saya bekerja sebagai YouTube, tapi saya selalu berdoa, berserah kepada Tuhan, saya belajar terus belajar, saya melihat akan terkenal diri saya. Kenapa? Tindakan, pekerjaan, perbuatan harus sesuai dengan jalan Yesus Kristus. Bawakanlah dalam doa, bawakanlah dalam keimanan kamu. Biarkan aja orang berkata apa yang kamu lakukan. Tapi apa? Kamu dengan Tuhan yang tahu. Di sini pelajaran pertama bagi kita yang menjadi hikmat yang benar bukan untuk mengejar hikmat, ya, semata, tetapi mendasarnya dengan mendidik seseorang, ya, memiliki takut akan Tuhan di dalam hatinya. Oke, saudara kasih Tuhan. Kalau mendidik, mengajar anak-anak sekolah minggu, harus kita mengetahui psikologi anak-anak. Umur 9 tahun harus bagaimana kita mendidik anak sekolah minggu yang usia 9 tahun sampai ke 12 tahun. Bagaimana kita mengajar anak-anak usia seperti itu. Yang umur 2 tahun mengajar sampai 5 tahun kamu sebagai guru sekolah minggu. Bagaimana kamu mengajar anak 2 tahun sampai 5 tahun? Psikologi mengajarkan tentang saya, yaitu kalau kamu menjadi guru sekolah minggu, anak yang di bawah 2 tahun, 5 tahun, itu harus kita ajak dia main, ajak dengan sukacita, penuh tepuk tangan. Kalau usia 9 tahun sampai 10 tahun, jangan kamu marah, jangan kamu emosional pada anak-anak. Karena apa? Dia akan terganggu jiwanya, terganggu psikologinya, kejiwaannya. Kalau kamu menjadi sekolah minggu, guru sekolah minggu, dari rumah kamu harus tanya sama Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan dalam pembelajaran kamu. Untuk apa kamu sekolah minggu? Untuk apa kamu menjadi guru? Hanya mencoba kamu marah-marah pada anak-anak. Anak-anak itu bukanlah hewan yang suka-suka kalian marah menjadi guru sekolah minggu. Bagaimana kita mendidik anak untuk mengenal Tuhan, takut akan Tuhan? Kamu jelasin dulu firman Tuhan. Misalnya contoh, kamu menyebarkan firman Tuhan Yohanes pasal sekian. Kamu harus jelaskan dulu. Kayak kacang kulitnya itu. Kamu harus jelaskan di luarnya kulit dulu, baru dalamnya. Kamu jelaskan dulu, baru anak-anak itu paham, baru kamu masuk ke inti firman Tuhan. Jangan kamu menjelaskan tapi anak yang belum mengerti, kamu marah-marah, kamu bentak. Ya kamu, misalnya anak-anak bising di dalam pelayanan atau dalam sekolah minggu, mereka bising, kalian marah-marah. Begitu dengan sekolah minggu, begitulah guru sekolah minggu. Tidak, itu bukan guru sekolah minggu yang benar. Kalau guru sekolah minggu yang benar adalah dia dari rumah harus mempersiapkan dulu, tanya Tuhan, berdoa dulu, baru siapkan materi, baru dia pergi ke gereja. Mama saya, dia dulu sekolah minggu, guru sekolah minggu. Dia belajar dulu di rumah, mempersiapkan materi, bagaimana menilai anak-anak, psikologi anak-anak. Berdoa dulu dia, baru saya antar dia ke gereja. Barulah dia menjadi guru sekolah minggu yang benar. Dia mendapatkan jempol, mendapatkan kasih, sukacita, damai. Seperti itu menjadi guru sekolah minggu yang benar. Ayo kita mengajar anak sekolah minggu dengan sesuai ajaran Kristus. Di sini saya akan mengartikan untuk sekolah minggu, didikan bagi anak-anak gereja. Jangan kalian salah paham tentang saya, ya. Ini saya akan memberi satu ajaran untuk guru sekolah minggu yang benar.
begini. Ini pula disampaikan oleh Salomo, ya, dalam salah satu pernyataan Amsalnya yang terkenal. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan, ya. Dapatkah Anda mengetahui pasal dan ayat di mana pernyataan itu dituliskan, ya? Ini jawaban untuk di atas, ya. Poin yang ke atas, yang dimana untuk memperoleh hikmat yang sesungguhnya orang harus memiliki takut akan Tuhan. Jadi guru sekolah minggu, apakah kamu takut akan Tuhan? Kalau kamu sepatah kata takut akan Tuhan, orang bisa kok ngobrol seperti itu, tapi hati kamu bagaimana? Sekarang kita pemuda-pemudi yang menjadi guru sekolah minggu, tunjukkanlah dirimu dulu menjadi pelita, jadilah contoh, panutan bagi anak-anak, panutan bagi adik-adik. Jangan kalian menganggap itu hal sepele, hal gampang bagi kalian. Kalau aku ya sebagai guru sekolah minggu, aku mencoba dari rumah mempersiapkan diri, buatlah materi, print sana sini materi untuk anak-anak, berdoa, baru saya akan pergi ke sekolah minggu mengajar, dan saya bersabar dalam tingkah laku anak-anak. Jangan seperti orang yang tidak ada iman, yang suka marahin adiknya, anak-anak sekolah minggu, ya. Ubahlah, tobatlah, ubahlah sikap kamu. Kita nomor yang ke selanjutnya, dan itu pula yang ditekankan oleh sang hikmat itu sendiri. Tanpa takut akan Tuhan, Allah yang benar, tidak ada petunjuk atau jalan yang benar. Oke, di sini. Stop di sini. Jika kamu menyalahkan gunakan ajaranmu, tidak akan menjadi berkat dan nggak ada hikmat dalam hidup kamu. Ya, tidak ada hikmat. Di sini ada banyak jalan, ya. Ada banyak jalan kita pada bumi ini, di dunia ini. Tapi hanya ada satu jalan yang menuju ke surga, yaitu apa? Jalan sempit. Kalau kamu memilih jalan yang lebar, maka jiwamu akan mati. Oke, saudara kasih Tuhan. Sini perhatikan gambar di bawah ini. Ada 1.000 orang di dalam gambar ini. Ada 1.000 orang yang dimana jalan menuju jalan yang lebar. 1.000 orang menuju ke neraka, tapi hanya satu yang berani untuk menuju ke surga, menuju jalan yang sempit. Oke? Mari kita bernyanyi dulu dari lagu berjudul Dunia Ada Dua Jalan. Bentar ya, kita hidupkan lagunya. Oke, kita akan bernyanyi dari lagu ya. Di dalam dunia ada dua jalan. Dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Ayo mari kita bernyanyi, saudara kasih Tuhan. Yang lebar
api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwa berseri. Dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar jiwamu mati, sempit, jiwamu seri, yang berapi, jiwamu mati, yang sedih, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwamu seri. Cari apa di dalam dunia ini? Sekarang kamu tahu apa yang kamu sulit di dalam hidup kamu. Kamu harus bijak dalam memilih jalan. Penulis kitab Amsal mengakui ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju. Oke, saudara kasih Tuhan, kita tadi udah mendengarkan lagu pujian yang dimana di dalam dunia ini ada dua jalan. Jadi inti dalam lagu firman Tuhan di sini dikatakan, kita yang percaya akan Tuhan Yesus haruslah kita selalu mengikuti apa kata hati kita, yaitu jangan kita salah jalan, ya. Dalam hidup ini kita harus bijak dalam memilih jalan, karena ibaratkan dunia ini ada dua jalan, yaitu lebar dan sempit, ya. Jika kamu memilih jalan yang lebar, maka jiwamu akan mati, ya.
sempit, maka hidupmu sukacita, damai, penuh ketenangan di dalam hidup kamu. Ya. Jika kamu memilih jalan lebar, maka hidup kamu dipenuhi dosa. Hidup kamu tidak tenang kalau kamu memilih jalan yang lebar. Jadi inti dalam firman Tuhan dari Mazmur 111 ayat 10 dan Amsal 15 ayat 33 di sini dikatakan dalam inti nats Alkitab Mazmur 111 ayat 10 dan Amsal 15 ayat 33 di sini dikatakan kita harus selalu mendekatkan diri ya kepada jalan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus jadi namanya hal kedosaan, selalu kita berdoa, selalu kita rajin berdoa. Dan hukum Taurat yang mengatakan 7 lama kita bekerja, luangkanlah hari satu, yaitu hari yang mana kita sebut hari Minggu, yaitu hari Sabat. Jadi untuk memuji nama Tuhan, maka kita harus takut akan Tuhan. Kita bekerja, kita ada luangkan waktu kita beristirahat, jam 12 siang kita makan. Kita di tempat kantor, di tempat kerja, kita berdoa. Kita bacakan firman Tuhan. Itulah ibadah kamu, itulah sholat kamu, itu sembahyang kamu yang untuk Kristen. Tidak hanya di gereja kamu sembahyang, tapi ada waktu dimanapun kamu bisa. Di kantor, di rumah, kamu balik, kamu capek berdoa, kamu bacakan firman Tuhan. Itulah sholat kita, itulah sembahyang kita, itu ibadah kita. Untuk memuji nama kuasa Tuhan. Jangan mau kita digoncangkan oleh iblis. Jangan mau, karena kita kuat iman. Kita pengikut Kristus, ya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Bapa yang maha baik, Bapa, luangkanlah waktu mereka Tuhan untuk menyebarkan firman Tuhan, membacakan firman Tuhan. Ingatkan selalu mereka berdoa dimanapun mereka saat ini Tuhan. Kuatkan iman mereka Tuhan. Berkatilah pekerjaan mereka saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke saudara kasih Tuhan, begitu saja firman Tuhan pada pagi hari ini.